Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan nikmat berlimpah kepada kita. Seyogyanya kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya 5 kali waktu salat kita berucap di setiap rakaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berderet ucapan-ucapan salawat apapun yang kita haturkan kepada beliau, semoga kita mampu mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi, karena Allah pernah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi, "yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Fattabi'uni yuhibbukumullah, engkau mengikuti Nabi, engkau akan dicinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa engkau, wa yusabbit aqdamakum, bahkan Allah tetapkan engkau di dalam jalan yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kajian kita hari ini adalah terkait dengan kualitas amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita kaji adalah hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, atau hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih berarti hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara referensi dan Imam Muslim, dan disepakati oleh orang-orang terdahulu seperti Ahmad bin Hambal, Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Kitabus Sunan yang lainnya. Maka yang disebut muttafaqun alaih artinya disepakati oleh banyak perawi. Nah, baik, hadis ini kita baca An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ingat pertanyaannya, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Dari Abdurrahman ibn Mas'ud, Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-hadis akhrajahul Bukhari fil mawaqit. Terjemahnya dalam riwayat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Sosok perawinya sahabat Nabi adalah Abdullah ibni Mas'ud. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata kunci kita dalam hadis ini, dalam pembelajaran kali ini adalah ayyul amali ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Apa amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang disebut dengan kualitas amal di sisi Allah. Jadi amal itu banyak, tapi kualitas ada yang menjadi prioritas. Apabila amal itu menjadi prioritas ingin kita lakukan, maka tentunya amal itu akan bernilai ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika dalam kondisi mendekati peringatan Idul Adha, Nabi pernah mengatakan tidak ada amal yang paling indah pada hari ini kecuali menumpahkan darah atau menyembelih binatang kurban. Boleh dikatakan kualitas amal di sisi Allah pada hari ini menjadi ganda karena disebabkan momentum berbagi daging kepada setiap kaum muslimin, sehingga naiklah amalnya. Nah, sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan disuguhkan kepada Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah, para ulama berbeda-beda pendapat karena hadis ini bukan satu atau dua. Dalam riwayat dikumpulkan oleh Imam Nawawi namanya al-ahadisu al-awwaliyat, namanya hadis-hadis yang terkait dengan ayyul amal afdal, ayyul islami afdal, berkaitan dengan perkara amal yang berkualitas. Imam An-Nawawi mengumpulkan beberapa kitab hadis, dikumpulkannya dengan istilah ahadisul aulawiyah, hadis-hadis yang kandungannya mengandung prioritas. Nah, sehingga Abdullah bin Mas'ud pada masa itu dia bertanya kepada Nabi, dikatakannya, apa amal yang paling dicinta oleh Allah? Nabi menjawab, berdasarkan riwayat ini, kata Rasul, yaitu sholat tepat waktu. Lalu apalagi ya Rasul? Kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi menjawab, amal yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, summa ayyu, lalu apalagi ya Rasul? Nabi pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu ya Rasul? Kemudian apa lagi ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bongkar hadis ini, kita analisa dari perawi sampai kepada kajian jihad fi sabilillah. Semoga akan memberikan manfaat besar di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita akan jelaskan, kita berikan kesempatan yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang diceritakan atau yang diriwayatkan berdasarkan muttafaqun alaih. Nama sahabatnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia punya anak namanya Abdurrahman, sehingga dipanggillah Abu Abdurrahman bin Mas'ud. Dia lahir dari suku Al-Khuzali, sehingga dia termasuk dari kategori Quraisy Al-Khuzali. Dia meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Jadi Abdullah bin Mas'ud, dia bersama Nabi, dia termasuk ahadus sabiqin bil Islam, dia termasuk orang yang menganut Islam yang pertama. Bahkan di dalam riwayat ada yang dikatakan wa ahadul mubasysyirin bil jannah, dia termasuk orang yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad yang diberikan kabar gembira akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya masih di dunia, tapi Nabi menjanjikannya masuk ke dalam surganya Allah. Wa sahibun ni'alin nabi wasiwakihi. Abdullah bin Mas'ud adalah sosok di mana dia tidak pernah lepas dengan Nabi. Ada dua kategori pekerjaannya bersama Nabi.
Pertama, dia adalah sosok yang senantiasa memegang atau membersihkan sendal Nabi. Kemana Nabi? Dia ke masjid. Nabi ke masjid. Sebelum Nabi masuk ke dalam masjid, sendalnya dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Diperhatikannya, dipeliharanya, disimpannya, dibersihkannya. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, jika Nabi memerlukan siwak, maka Abdullah bin Mas'ud akan memberikannya. Sehingga hadis-hadis yang dikategorikan tentang siwak lebih banyak bercerita kepada Abdullah bin Mas'ud. Misalnya seperti hadis yang terkait dengan doa bersiwak atau tata cara bersiwak dengan mengungkapkan angka 8. Jadi dari atas sebelah kanan, kemudian berputar ke kiri, ke bawah, kemudian ke atas lagi. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ada yang menyatakan riwayat dari sebelah kanan, siwak itu dijalankan masuk ke kiri, ke bawah, kemudian dari atas sebelah kiri, kemudian turun ke bawah. Jadi seperti angka 8 bahasa Arab. Nah, ini adalah Abdullah bin Mas'ud, sosoknya luar biasa. Wa wahidun mimman hajarul hijratain. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang termasuk mendapatkan 2 kali hijrah. Ketika di tahun ke-6 kenabian, para kaum muslimin melakukan hijrah ke kota Habasyah, Abdullah bin Mas'ud sempat bermukim di Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi pada masa itu. Najasyi adalah seorang gubernur di sebuah wilayah Habasyah. Dulu namanya Habasyah, tapi sekarang di peta tertulis sebuah negara yang disebut dengan Ethiopia. 50-50, ada kaum muslimin di sana dan mereka yang beragama Nasrani. Begitu pula diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk mimman adraku kiblatain. Dia termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan 2 kiblat. Ketika kejadian berubahnya kiblat manakala Ka'bah dikelilingi oleh berhala, Abdullah bin Mas'ud sempat diperintahkan oleh Nabi untuk menghadap kiblat ke Baitul Muqaddas wal Muhtalla yang sekarang sedang dijajah. Kemudian menghadaplah sahabat-sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud salatnya ke Baitul Muqaddas selama berapa bulan? 16 bulan. Lalu berpindah di tahun kedua Hijriah menuju ke Baitul Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mereka mendapati 2 kali di dalam kategori salat menghadap kiblat. Wa amma sifatu Abdullah bin Mas'ud. Sifat fisik Abdullah bin Mas'ud, wa kana Adam. Abdullah bin Mas'ud berkategori fisik khafiful laham, orangnya kurus karena Abdullah bin Mas'ud suka berpuasa. Dia khafiful laham, dia tidak gemuk tetapi dia sangat kurus orangnya. Nahib, badannya teramat kurus, qasir. Dan Abdullah bin Mas'ud perawakannya tidak tinggi tapi rendah. Syadidul adamah wa kana la yugari syaiba. Abdullah bin Mas'ud ini syadidul adamah. Dia sekalipun berumur di kalangan masyarakat tapi mukanya tidak berubah. Jadi mukanya seperti masih muda saja. La yugairu syaiba. Sekalipun rambutnya memiliki uban yang banyak. Wa bi ainihi atharaini saudain. Abdullah bin Mas'ud memiliki 2 tanda di matanya. Jadi ada tanda di sebelah kanan, ada tanda di sebelah kiri. Karena disebabkan sering kali menangis di tengah malam. Jadi ada tanda seperti mengalir di bawahnya. Kenapa ditanya? Ternyata bi'aini atharaini. Setiap malam dia meminta ampun kepada Allah karena sering kali menangis untuk meminta ampun kepada Allah. Sehingga ada tanda di bawahnya. Kalau kita punya tanda juga, diberi tanda memang. Kalau Abdullah bin Mas'ud dia punya tanda karena bekas dari tangisan kepada Allah. Wa kana min ajwadinnas sauban abyad. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menyimpan hartanya yang banyak di dalam rumah. Dia sering kali memberi pakaian kepada orang lain. Kalau pakaian lebih daripada 3 helai, sisanya diberikan kepada orang lain. Wa min atyabin nasrihan, dan dia penampilan sungguh sangat eksklusif. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ketika berpakaian rapi sangat fashionable. Dia pakaiannya rapi dan
bau badannya sangat wangi. Jadi Abdullah bin Mas'ud wa kana yu'rabu bil laili birrihi tayyib. Orang tak perlu bertanya siapa yang datang, sudah tercium bau wanginya dari jauh. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Wa kana yattakhidhu khatiman min hadid. Abdullah bin Mas'ud dia sering kali memasang cincinnya, sehingga cincinnya terkenal oleh Abdullah bin Mas'ud terbuat dari besi, bukan dari yang lain. Tapi Abdullah bin Mas'ud memiliki kategori cincin dari besi. Inilah adalah sosok dari Abdullah bin Mas'ud. Sayangnya dulu dia pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, "Ya Rasul, sa'altun nabiyya ayyul amali ahabbu ilallah." Kita akan stop di kategori, "Ya Rasul, apa amal yang paling dicintai oleh Allah?" Ada hadis yang bicara senada, namanya dari Abdullah bin Amr bin As. Dia pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah." Hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Pernah juga Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah." Hadis ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia pernah bertanya kepada Nabi, "Ayyul amal ahabbu ilallah." Ketiga kategori ini. Lalu Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya lagi, "Ayyul amal ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala." Lalu Nabi menjawab, "Amal yang paling indah wahai Abdullah bin Mas'ud, as-salatu fi miqatiha, as-salatu fi waqtiha, sembahyang di awal waktu." Kenapa Abdullah bin Mas'ud dijawab oleh Nabi dengan bahasa seperti itu? Kita akan lanjutkan kajian hadis ini dengan pernyataan para ulama bahwa kualitas amal itu tergantung keadaan seseorang. Bagaimana penjelasannya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kualitas amal yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Kita mulai dari riwayat ini. Abdullah bin Mas'ud dijawab oleh Nabi, sembahyang atau salat di awal waktu. Kenapa Nabi menjawab kepada Abdullah bin Mas'ud di awal waktu? Apakah tidak ada amal yang lain? Misalnya ketika ditanya, "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah?" Dijawab oleh Nabi misalnya bersedekah. "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah?" Misalnya adalah sembahyang malam. "Ya Rasul, apa amal yang paling dicintai di sisi Allah?" Misalnya mengaji Al-Quran dan sebagainya. Kenapa dijawab oleh Nabi as-salatu ala waktiha? Imam Nawawi mengatakan, pertama dulu hadis ini di Bukhari dimasukkan dalam bab pada menyatakan keutamaan salat di awal waktu. Adapun di dalam hadis Imam Muslim diceritakan bab pada menjelaskan keadaan iman kepada Allah dengan kualitas amal yang bermanfaat. Nah, jadi iman kita itu menurut Imam Muslim akan bertambah jika kita mengerjakan satu amal yang memiliki kualitas kepada Allah yang luar biasa. Jadi kita tidak bicara terhadap kuantitas, bentuk amal itu berapa banyak, tapi kualitas. Terkadang ada orang sholat malam, kita pernah dulu mengkaji orang sholat malam dari setelah sholat isya sampai subuh. Setelah dia sholat malam, esok harinya sakit, dia tidak bekerja. Nah, ini orang termasuk tidak memikirkan skala prioritas sebuah amal, sehingga ada kualitas amal itu terikat dengan kecintaan Allah dalam amal tersebut. Kenapa? Karena itu asas manfaat kepada orang tersebut. Nah, dijawab oleh Imam Nawawi, kenapa ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah itu dijawab dengan sembahyang di awal waktu? Karena pertama, kata Imam Nawawi, Abdullah bin Mas'ud adalah sosok seorang anak pada masa itu, anak muda yang dia bekerja dengan
seorang saudagar pemilik banyak kambing. Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai pengembala, memberi makan melalui rumput yang ada di padang-padang gurun yang ditumbuhi oleh rumput-rumput, sehingga dia jauh dari halayak orang banyak. Dia jauh dari halayak, boleh dikatakan komunitas kaum muslimin di masa itu. Dia bawa kambing di sebuah tempat yang tidak ada orang, sehingga apa yang terjadi? Di zaman itu tak ada mikrofon atau sound system yang bisa didengar suara azan berkumandang di mana-mana. Tentu salah satu hal yang terpenting ketika mengembala kambing, Abdullah bin Mas'ud dia bekerja kepada seorang Quraisy bernama Abdullah ibnu Abi Ariqat. Dia bekerja kepadanya. Tentu amal yang paling bagus ketika mengembala kambing, ketika sampai pada masanya, masa zuhur tiba, masa asar tiba, masa maghrib tiba, masa isya tiba, tentu dia bagaimana caranya untuk memberikan pengetahuan tentang salat tersebut. Andai kata dia di padang pasir atau di sebuah tempat yang terpencil untuk mengembala kambing, tiba-tiba masuknya waktu zuhur, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa itu sudah masuk? Dulu tak ada jam tangan yang kita bisa melihat atau berbunyi alarm jam tangan kita ketika masuknya salat zuhur atau salat asar dan yang lainnya. Tak ada pada masa itu. Tetapi cara sahabat adalah mengatur dengan cahaya matahari. Muncullah ada istilah namanya waktu zawal, ada waktu istiwa. Mereka diajarkan oleh Rasul bagaimana dengan menggunakan tongkat pada masa itu, sehingga apa yang dipetunjuki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diarahkan Nabi ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, adalah satu perbuatan yang kebetulan dia bisa mengerjakannya, dan pada masa itu dia memiliki tantangan terhadap amal tersebut, yaitu sholat di awal waktu. Apa tantangannya? Tantangannya adalah bagaimana caranya mengetahui waktu itu sudah masuk. Apa yang menjadi pekerjaan itu sudah bisa dikerjakannya? Karena pekerjaan sholat dia bisa kerjakan di mana saja. Sehingga dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa as-salatu ala waktiha, sembahyang di awal waktu. Karena kualitas amal tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kesibukan perhatian seorang hamba terhadap amal tersebut, tantangan seorang hamba kepada amal tersebut, dan amal tersebut bisa dikerjakan oleh hamba tersebut. Misalnya ada orang bertanya, orang ini tak mampu memiliki harta materi yang banyak. Datanglah kepada Tuan Guru. Guru, bagaimana amal yang paling engkau dicintai di sisi Allah? Dijawab oleh Tuan Guru itu, kau banyak aja beramal bersedekah, sehari 1 juta, sedangkan penghasilannya 200.000 sebulan. Bagaimana dia bisa bersedekah dengan 1 juta? Nah, ini namanya satu pekerjaan yang dia tidak bisa lakukan. Nabi barometernya mampu mengukur, ini sahabat adalah sahabat secara karakteristik mampu mengerjakan ini. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Dalam ilmu akhlak ini yang disebut dengan kasyaf. Dalam ilmu kejiwaan ini yang disebut dengan ilmu psikologi. Nabi mampu merekam setiap yang datang kepadanya. Ini orang yang bisa mengerjakan ini mampu mengerjakan ini, sehingga kualitas amal itu diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, amal yang paling bagus di sisi Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang menjadi tumpuan bagi keluarganya. Dia tak pernah makan dari makanan hasil pengembalaan kambingnya, sampai dia berikan sepotong roti dan segelas air untuk diberikan makan kepada orang tuanya. Ketika itu orang tuanya sangat renta dan papa, tak mungkin memberikan kualitas pekerjaan, tak mungkin dia melakukan apa-apa, sehingga orang tuanya murni mengharapkan hasil dari Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Nabi mengatakan, setelah engkau bisa mampu memelihara salat waktu 5 waktumu sesuai dengan waktunya, yang kedua amal yang paling bagus di sisi Allah adalah bagaimana caranya engkau mampu berbakti kepada kedua orang tuamu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud dia berkomitmen setiap hasil kembalaannya, ketika dia mengembala kambing di satu padang pasir yang luas, mendapatkan hasil
satu botol susu dan sepotong roti. Dibawanya dua area ini, dia bawa sepotong roti, dia bawa sebotol susu kepada orang tuanya, disuguhkannya dulu kepada orang tuanya, baru dia menyantapnya. Inilah baktinya Abdullah bin Mas'ud kepada orang tuanya. Yang ketiga, kenapa Nabi menjawab jihad di jalan Allah? Karena kondisi Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling kuat, dia mampu berperang, dia mampu berjihad, sehingga Nabi al-jihadu fi sabilillah. Terbukti Abdullah bin Mas'ud dia menyaksikan beberapa tempat peperangan. Dia pernah menyaksikan peperangan bersama Zubair ibnu Awam. Dia pernah ikut peperangan, bahkan di dalam riwayat dia ikut serta di perang Khaybar. Dia pernah ikut serta di perang Khandaq dan sebagainya. Ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga disimpulkan di dalam kajian ini, kualitas amal di sisi Allah itu terbaik jika seorang hamba memiliki dua kategori. Pertama, amal itu mampu dikerjakan hamba. Yang kedua, memiliki tantangan untuk mengerjakannya. Maka kualitas amal itu akan naik. Misal, seorang yang bekerja di otoritas lalu lintas pesawat, ketika ditanya apa amal yang paling bagus, lebih banyak berzikir di sajadah misalnya. Tak mungkin dia menguasai atau dia melihat bagaimana kondisi peredaran pesawat di atas langit. Tak mungkin dia bisa duduk berlama-lama di sajadah. Maka amal yang demikian tergantung apakah dia mampu mengerjakannya atau tidak. Maka kualitas amal yang baik adalah amal yang bisa dikerjakan. Yang kedua, memiliki tantangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu melaksanakan satu amal yang berkualitas di sisi Allah, dan itu menjadi hujjah kita di hari kiamat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.